Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya. Nah, tadi saya sudah berbincang-bincang dengan salah satu warga. Nah, sekarang saya ingin berbincang-bincang dengan salah satu warga yang memiliki anak nih pemirsa. Kira-kira keluh kesahnya seperti apa? Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa? Rian Anggriani. Ibu Rian, ini kan Ibu merupakan salah satu warga yang terdampak dan Ibu memiliki anak nih Bu. Kendalanya seperti apa sih Bu? Banyak banget sih kendala. Ya mungkin dari awalnya dari rumah yang mulai banyak kerusakan, terus barang-barang yang ya istilahnya nggak bisa terselamatkan walaupun udah berusaha diangkat ke atas cuma tetap pasti ini nggak ada yang ini. Terus ya gitulah anak-anaknya juga pada ini gitu kan pada kedinginan gitu kena air, terus apalagi kan malam-malam gitu ya banyak sekali dampak-dampaknya kayak ini. Ya. Tapi sebenarnya banjir ini sudah kali keberapa sih Bu untuk di kawasan Pondok Gede Permai ini Bu? Kalau yang saya sih ya lumayan banyak, soalnya kan saya iya, cuman pas parah-parahnya tuh dari 2020 sama sekarang 2025 gitu ya. Mungkin kalau di ini mah banyak sih cukup, ini nggak cukup sekali dua kali gitu istilahnya udah sering gitu. Tapi sebenarnya banjir yang 2025 ini katanya sudah lebih parah dibanding 2020. Iya lebih parah dari yang sekarang, makanya sekarang kan banyak banget sekali. Apalagi lebih tinggi lagi gitu ya. Itu ya barang-barangnya benar-benar enggak inilah walaupun kita udah berusaha gitu. Apalagi istilahnya kan rumah bangunannya udah tua gitu ya. Kayaknya itu udah benar-benar ambruk gitu kalau saya dirinya banyak. Tapi untuk harapan Ibu sendiri nih Bu untuk pemerintah mungkin atau stakeholder yang harusnya bisa mengurus masalah banjir ini, harapan Ibu seperti apa Bu? Apalagi Ibu kan punya anak, mungkin kebutuhan harus dipenuhi atau seperti apa Bu? Ya mungkin kalau untuk pemerintah mungkin kalinya mungkin diperdalam lagi biar mencegah dari banjir terus menerus gitu ya istilahnya. Mungkin kalau dari masalah bantuan gitu ya saya sih butuh itu baju anak balita gitu, sampai sekarang saya belum ada gitu, terus sama pakaian dalam sama perlengkapan sekolah gitu bantuan gitu aja. Iya. Banyak Ibu Rian. Semoga Ibu nanti rumahnya bisa kembali bersih, bisa kembali bersama keluarga, berkumpul sama adiknya. Terima kasih banyak Ibu, sehat-sehat ya Ibu. Nah pemirsa, sekarang saya akan berbincang dengan pengamat tata kota, yaitu Pak Nirwono Yoga, mengenai banjir yang melanda di Kabupaten Bekasi ini. Karena memang Kabupaten Bekasi ini tempat saya mengabarkan saat ini merupakan salah satu titik yang paling parah seperti itu ya. Selamat pagi Pak Nirwono Yoga, apa kabar? Ya, baik, terima kasih. Ya. Pak Nirwono Yoga, ini kan tadi saya mendengar keluh kesah warga nih Pak Nirwono Yoga. Ternyata ini menjadi salah satu tempat yang langganan banjir. Itu sebenarnya harus diperbaikinya tuh ditata ulang atau seperti apa Pak Nirwono? Ya, tadi kan dengan warga juga sudah kita cerita ya. Ini kan tahun 2020 juga banjir ya. Artinya sekarang justru lebih parah dari 2020. Artinya kalau kita lihat tadi ada beberapa catatan. Yang paling cepat lah ya. Tentu ada 3 hal. Pertama pemerintah ya. Pemerintah sendiri kita harapkan segera mengeruk kali Bekasinya sendiri, menyiapkan tanggulnya itu sendiri, kemudian cari titik-titik penyebab banjir. Misalnya kalau ada jembatan yang kurang tinggi tentu perlu diperbaiki misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, warga juga berharap pembersihan rumah perlu segera, selain perlu untuk seroknya ya, untuk mengambil lumpur, juga perlu bekonya, terus juga perlu damkar untuk menyemprot lumpur-lumpur yang masih banyak. Kita lihat tadi itu di beberapa perumahan yang paling cepat perlu segera diperbaiki. Nah, ketiga yang tidak kalah penting setelah ini dibersihkan semua lingkungannya, tentu adalah perbaikan rumah warga. Nah, rumah warga kan pasti kebutuhannya beda-beda nih ya. Ada yang butuh bahan bangunan, ada yang butuh umpamanya cat atau bahkan mungkin genteng. Nah, ini yang perlu segera didata oleh Pemkot Bekasi terutama, agar dalam waktu 1-2 minggu ke depan semua warga sudah segera memperbaiki rumahnya pasca banjir ini. Kenapa? Jangan lupa BMKG kan tanggal 11 sampai 20 sudah memperkirakan akan terjadi puncak musim hujan yang ekstrimnya. Nah, artinya warga di sini terutama di Pondok Gede Permai ini juga harus waspada. Karena jaraknya tidak lebih dari 1 minggu ya, artinya tidak akan banyak bisa dilakukan selain mempersiapkan tempat pengungsian seperti ini yang lebih siap lagi. Tentu sudah harus ada strategi setelah puncak banjir selesai, warga segera dapat segera memperbaiki. Kalau sekarang cukup dibersihkan dulu, kenapa? Dalam waktu 1 minggu kan bisa terjadi banjir lagi. Ini menurut saya yang perlu segera diwaspadai dalam waktu dekat yang bisa dilakukan oleh Bu RT ya, Bu RT sama warga sekitar ini dalam waktu tidak lebih dari 7 hari ini, Mbak Hilda. Ini kan salah satunya juga kan kemarin banjir itu kan merupakan
yang paling tinggi juga nih Pak Nirwono di sini kan, sekitar 3 sampai 4 meter. Ya. Udah gitu di sini kan banyak sekali kabel-kabel listrik yang Iya, betul, melintang-lintang. betul, Nah, itu kan betul pastinya sekali, ya. membahayakan. Nah, itu harusnya ditata ulang atau seperti apa sih Pak Ya, Nirwono? betul. Jadi PR yang paling besar adalah ini kan agak jangka panjang tentunya ya, setelah pasca bencana tadi memperbaiki rumah, maka penataan Pondok Gede Permai harus dilakukan. Hal yang paling cepat misalnya semua kabel ini kan harusnya sudah ditaruh di bawah tanah ya. Perbaikan saluran air, bahkan kita perlu saluran airnya lebih besar dari yang ada sekarang. Berikut juga dengan memindahkan seluruh kabel ke bawah tanah, sehingga ke depan kalaupun umpamanya terjadi bencana banjir, kabel tidak akan membahayakan terutama bagi warga, apalagi pada saat evakuasi bencana. Yang kemarin kita lihat sangat berbahaya ya, melakukan evakuasi tetapi dekat dengan kabel-kabel listrik yang menurut saya sudah tidak layak lagi. Semua harus segera dipindahkan atau ditanam ke dalam tanah bersama dengan perbaikan saluran air. Ya. Pak Nirwono, sekarang kan saya juga sama Ibu RT yang di Pondok Gede Permai. Nah, Ibu RT, ini sebenarnya sudah seberapa sering sih Bu untuk terkena banjir seperti ini Bu? Udah sering sekali, Mbak. Dari 2020 itu udah parah, ini malah lebih parah lagi. Iya. Untuk tanggul tadi kan saya sempat dengar dari warga lain, ternyata tanggul itu perlu dikerok lagi. Apakah seperti itu Bu seharusnya pemerintah melakukan hal tersebut? Seharusnya seperti itu, Mbak. Soalnya kan kalau kering gitu kan kelihatan banget, sangat dangkal banget itu kalinya. Jadi kelihatan. Ya mungkin sampah-sampah juga menumpuk, jadi timbul banjir seperti itu. Pak Nirwono, ini kan tadi mengobrol soal mengeruk sampah ataupun mengeruk tanggul. Nah, sebenarnya alat-alat dari pemerintah ini sudah memadai belum sih untuk melakukan pengerukan kali ataupun sampah ini, Pak? Ini tentunya kalau bicara alat terbatas ya, artinya dari pemerintah kota juga terbatas. Kan tidak cuma daerah sini saja yang dikeruk kalinya. Oleh karena itu, kita berharap dari pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya dan juga pemerintah pusat untuk segera mengerahkan alat-alat berat, terutama untuk mengeruk kali ya. Kalau kita bicara Bekasi ya tentu kali Bekasi yang paling segera perlu dikeruk dalam waktu 1 minggu ke depan bahkan ya. PR-nya ada 2 sebenarnya tadi, selain mengeruk lumpur sama sampah, tanggul kan juga harus segera diperbaiki dalam waktu 1 minggu ke depan ya, karena beberapa titik tanggul di dekat Kali Bekasi kan banyak yang jebol. Padahal dalam waktu 1 minggu tadi puncak musim hujan kan ada di tanggal 11 sampai 20. Artinya 2 PR tadi harus segera dilaksanakan dalam hari-hari ini dalam upaya untuk mencegah banjir yang lebih parah lagi di minggu depan. Itu yang pertama kan. Yang kedua tadi, warga tetap harus melakukan siap untuk evakuasi bencana ya, karena dalam waktu 1 minggu kan hanya bisa membersihkan rumah sama lumpur, tetapi belum bisa melakukan perbaikan rumah kan. Nanti setelah di atas tanggal 20 setelah hujan mulai reda, baru bisa dilakukan upaya perbaikan rumah ke depannya. Nah itu PR utamanya. Bu, tapi sebenarnya untuk pertanyaan untuk Ibu RT, sebenarnya untuk para warga ini sudah melakukan perbaikan gorong-gorong atau drainase gitu nggak sih Bu sebelumnya? Sebelum banjir? Sebelumnya sih udah sering kerja bakti, bersihin gorong-gorong. Ya sering lah kayak gitu. Ya tetap aja namanya banjir, luber, apalagi rumah saya di pinggir tanggul pas. Jadi seperti trauma lah, Mbak. Nah, tadi pendapat dari Ibu RT kan memang rumahnya ini dekat tanggul ya Pak. Berarti Ya, betul. itu merupakan salah satu penyebab ataupun dampak yang paling tinggi untuk banjir ya Pak berarti? Nah ini juga tadi, selain tadi ngeruk sama memperbaiki tanggul, jika lokasinya tadi ini kan belum menjamin akan bebas banjir ya, maka tidak tertutup kemungkinan ya kalau kita ada lokasi dekat-dekat sini untuk dibangun rusunawa misalnya ya, maka pilihan paling logis adalah warga yang paling terdampak parah itu dapat direlokasi ke rusunawa yang lokasinya tidak jauh dari sini. Artinya warga dalam waktu ke depan ya Bu ya bisa terjamin akan bebas banjir. Daerah yang kemudian tadi bebas perumahan itu justru dapat dilebarkan untuk sungai. Supaya paling tidak misalnya seperti membuat embung ataupun danau buatan untuk menampung limpasan air Kali Bekasi, satu. Kedua, rumah yang tadi terdampak ini kan sudah tidak bisa diapa-apakan ke depannya kalau umpamanya tadi tanggul sama keruk belum menghentikan banjirnya. Nah, dengan memindahkan warga ke relokasi, yang kalau ini kan kalau kita lihat titik ini paling tinggi ya sebenarnya ya, seandainya dekat-dekat sini, betul, itu kan jaraknya juga cukup tinggi antara dari titik yang tempat pengungsian ke bawah itu cukup tinggi. Nah, kalau dekat-dekat sini bisa dibangun rumah susun, tentu ke depan warga akan terbebas dari banjir karena lokasinya aman. Terbukti dengan kejadian kemarin, titik ini yang paling aman tidak terdampak banjir. Kalau kita bicara jangka panjang sebenarnya. Nah, ini perlu sosialisasi kepada masyarakat
di titik yang paling rendah, artinya yang paling sangat rawan banjir tadi, bahkan kalau kita bicara tanggulnya jebol ya Bu Yarti ya, pasti rumah ini akan terdampak parah. Itulah lokasi yang paling utama atau prioritas untuk direlokasi ke rusun. Nah, rusunnya dekat-dekat sini aja, jangan jauh-jauh. Artinya pemerintah juga bisa membangun dekat sini, warga tidak perlu terlalu jauh pindah, lokasi sekolah, lokasi tempat kerja masih dekat-dekat sini ya Bu ya. Nah, itu mungkin yang perlu gerak cepat dalam waktu 1 tahun ya. Jadi kan kita bicara dalam waktu 1 tahun supaya apa? Supaya kalau tahun depan kita ke sini lagi itu udah nggak banjir lagi Mbak Rida. Nah, terima kasih banyak Pak Nirwono atas jawabannya. Nah, Ibu tadi kan Pak Nirwono sempat bilang nantinya mungkin akan ada relokasi, akan dibuat rumah susun. Nah, Ibu sebagai warga akan direlokasi nih nantinya. Seperti apa Bu tanggapannya? Apakah nanti Ibu siapkah direlokasi, maksudnya dipindahkan ke rumah susun jadi lebih baik lagi atau seperti apa Bu? Saya sangat siap, malah senang sekali Pak. Soalnya kan kita udah lelah kayaknya banjir terus hampir tiap tahun kadang. Yang parah saat ini ya. Ya kita sih jual rumah nggak mau rugi kan. Yang penting jual rumah ya maunya untung lah kayak gitu. Bisa beli lagi. Ya solusinya biar kedepannya lebih baik. Berarti intinya, oke. Kalau boleh tambahin sedikit, kalau dari lokasi yang ada, bisa dikatakan rumah ini kalau dijual juga akan sulit ya, karena lokasinya dekat tanggul dan sangat rawan banjir ya, pasti harganya turun. Oleh karena itu paling bijak tadi pemerintah yang membebaskan, artinya yang membelilah intinya, kemudian warga pindah ke lokasi rusun yang tidak jauh dari sini, itu akan jauh lebih baik. Ke depan justru kita bisa memberi harapan akan menjadi bebas banjir. Tapi kalau sekarang tidak ada perubahan, bisa dipastikan tahun depan juga akan terdampak banjir, Mbak Rida. Artinya kalau tidak ada perubahan signifikan loh ya, penataannya daerah Pondok Gede Permai ini masih seperti biasa-biasa aja. Seperti ini, hanya ditanggul, dikeruk. Kita tinggal nunggu waktu tahun depan akan banjir lagi. Gitu. Kan itu hanya sementara gitu. Oleh karena itu kalau kita tadi survei ke bawah sih pilihan paling bijak, terutama yang paling dekat tanggulnya tadi Bu ya, itu di Rusunawa. Gitu. Terima kasih banyak Pak Nirwono dan juga Ibu RT. Semoga kita semua bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk mengatasi banjir ini ya Pak Nirwono dan juga Ibu. Ibu sehat-sehat ya Bu ya. Terima kasih juga Bapak Nirwono atas waktunya. Terima kasih. Nah, sementara demikian Putri dan juga Philip kembali ke studio. Baik, terima kasih Hilda Ramadhati atas laporannya langsung dari Pondok Gede Permai yang kemarin sempat banjir cukup tinggi ya di sana ya. Baik, terima kasih Hilda atas laporannya di Apa Kabar Indonesia Pagi on location kali ini. Ya pemirsa, kita juga akan melihat ya di Bekasi di wilayah lainnya. Kalau tadi di Pondok Gede Permai, kita juga akan pantau bagaimana kondisi banjir di wilayah Jatirasa. Kabarnya juga masih banyak nih kendaraan-kendaraan yang terendam banjir juga di sana. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.